الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة 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 الله أكبر لا إله إلا الله لا إله صووا واعتدلوا. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Masih ada waktu? Enggak ada. 5 menit ya. Jadi kita duduk aja lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Jadi ada pelajaran tentang parenting, ya, bagaimana mendidik anak dari cara Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu yang kita bahas kemarin, bahwa walaupun ibadah itu kita belum sampai akal kita, di mana kebaikannya, di mana hikmahnya. Tapi kalau kita yakin sama Allah, percaya akan hikmah itu, maka ringan bagi kita untuk melakukan amalan itu. Yang kedua adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah sebutkan seperti diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Itu akan memberikan semangat di dalam diri kita bahwa orang-orang dulu juga menjalani ini dan mereka mampu. Kenapa kamu tidak mampu? Bahkan kamu diberikan keutamaan yang tidak sama dengan umat terdahulu. Kita dilipat gandakan amalan selama bulan Ramadan. Dan di bulan itu ada Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kamu menjalani ibadah yang sama dengan umat terdahulu, tapi kamu dapat reward lebih besar daripada umat terdahulu. Membuat kita etos menjadi lebih tinggi lagi. Sebab seluruh ibadah itu sebenarnya pada umat-umat terdahulu juga sama. Sholat Allah wajibkan kepada kita, juga Allah wajibkan kepada umat terdahulu. Haji sejak zaman Nabi Ibrahim juga sudah diwajibkan. Bayar zakat juga sudah ada dari umat-umat terdahulu. Tapi khusus puasa, kenapa? Karena manusia dilarang melakukan sesuatu yang selama ini sehari-hari mereka lakukan. Itu sulit. Ya, kalau kita nggak boleh makan babi selama bulan Ramadan, itu biasa karena kita sepanjang tahun juga nggak makan. Tapi ini makan nasi, ya, kemudian minum kopi, kemudian apa? Ya lagi makanan-makanan yang halal, tapi kita tidak boleh. Itu pasti berat bagi kita. Nah, Allah berkata, oke, kalau itu berat bagi kalian, umat terdahulu juga melakukan itu. Tapi kalian dapat pahala lebih, itu membuat kita menjadi lebih mudah lagi dalam semangat dalam beribadah. Yang ketiga adalah pada kata la'allakum tattaqun, Allah menyebutkan tujuan.
Kamu berpuasa itu bukan untuk lapar-laparnya, tapi untuk tujuan ketakwaan. Coba kita perhatikannya. Seluruh ibadah di dalam Islam itu ternyata dia ada wujud fisiknya, tapi ada juga ruh batinnya. Kita jangan fokus kepada fisiknya saja, tapi mengabaikan ruhnya. Misal, kewajiban berjilbab menutup aurat itu fisik, tetapi rasa malu adalah ruhnya. Batinnya itu rasa malu. Jadi kalau anak dipaksa untuk pakai jilbab, tapi tidak dididik tentang bagaimana menanamkan rasa malunya, percuma. Sholat itu adalah fisik. Takbirnya, rukunya, sujudnya fisik. Tapi apa batinnya? Batinnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sholat yang lalai juga dapat laknat dari Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Puasa, tidak makan, tidak minum adalah fisiknya, tapi jiwanya apa? Batinnya apa? Batinnya adalah mengontrol diri dari segala sesuatu, dari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Haji, tawaf, sa'i adalah fisiknya, tetapi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batinnya. Nah, jadi ketika seseorang tahu wujud batinnya bukan hanya fisiknya, maka dia menjadi lebih konsisten dalam beribadah. Bagaimana ini menerapkan dalam parenting, dalam pendidikan anak? Yang pertama, yaitu alladzina amanu. Tanamkan kepada anak itu reputasi yang baik. Orang tua kalau kehilangan reputasi di depan anak-anaknya, anak-anaknya nggak mau patuh. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang berintegrasi di depan anak itu mudah patuh. Karena dia percaya, oh bapakku kalau memerintahkan sesuatu, ibuku kalau memberi aturan, pasti itu untuk kebaikanku. Karena dia nggak main-main, dan dia telah membuktikan dalam hidupnya seperti itu. Pertama. Yang kedua adalah, karena kutiba alladzina min qablikum tadi, anak di rumah tidak boleh merasa bahwa rumahnya adalah rumah yang paling banyak aturan. Sebagaimana kamu ada aturan, rumah-rumah lain juga punya aturan. Dalam kehidupan ini harus ada aturan, kalau tidak manusia tidak bisa sukses, tidak bisa tertib, tidak bisa disiplin. Jadi kamu jangan merasa bahwa ayah ibumu ini yang paling ketat, yang paling rewel, yang paling tidak. Bahwa setiap keluarga yang menginginkan kesuksesan bagi anaknya, pasti dia memiliki aturan-aturan itu. Dalam lembaga, dalam sekolah, dalam organisasi juga berlaku hal itu. Ya, jadi kalau orang misalnya lihat di masjid atau di paling banyak aturannya, paling sulit, paling apa, jamaah nggak betah. Tapi kalau mereka merasa bahwa enggak, di setiap masjid juga seperti itu, di setiap organisasi lain juga seperti itu. Kemudian anak muntataun, berarti anak ketika diberikan aturan itu mesti dia tahu ruhnya, mengapanya, sebabnya itu apa. Jadi ketika kita ajarkan sesuatu kepada anak kita ajarkan mengapa ini menjadi aturan bagi mereka. Sehingga mereka menjadi lebih mudah. Bahwa yang kita ajarkan bukan cuma siapa yang bangun terakhir, dia yang membereskan tempat tidur. Bukan membereskan tempat tidurnya, tapi rasa tanggung jawabnya. Buang sampah pada tempatnya, bukan karena tidak punya asisten rumah tangga atau pembantu di rumah, tapi tentang bagaimana setiap anak terpanggil untuk menjaga lingkungannya. Hal-hal yang seperti itu membuat lebih mudah kita dalam mendidik anak kita. Itu yang kita pelajari dari ayat 183 tentang puasa, bagaimana menerapkannya dalam aturan keluarga atau organisasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh fajar prayer masih jam 6.15, 6.15 iqomah 6.15 di Masjid At-Thohir. Kepada para suami, kepada para ibu untuk menyuruh suaminya atau yang merasa laki-laki untuk sholat subuh jamaah di Masjid At-Thohir.